ada di sebelah Bang Hotman, saya minder nih, minder. Ya, kenapa lu minder? Batak minder. Tapi kelihatan banget ya outfit abang nih kayak mahal. Udah deh, jangan sok merendah deh. Dua-duanya anggota DPR. Harta lu masukin nggak ada daftar harta kekayaan? Masukin ke LHKPN. Hah? Masukin. Masukin pakai makin aja deh. Dah. Nih, ambil makin. Ngasih. Nih. Tapi ini kan outfitnya mahal banget bang, boleh dong sepil. Coba, nih tadi datang ke sini aja mobilnya aja, waduh, mobilnya miliaran. Bayar pajak mobilnya Bang Hotman, pajaknya setahun, itu harganya seharga mobil saya. Pajaknya doang loh bang, Iya itu benar. bang. Coba jas berapa nih Bang, jas Bang? Hah? Jas berapa nih? Ini bling-bling kalau kata Bling-bling. orang nih, Ya. bling-bling. Masa harganya harus dibilangin? Tapi mahal kan seharga mobil kan? Hidup hanya sekali. Iya. Itu apa? Benar. Kalau itu hasil dari keringat, ya nggak apa-apa. Itu maka self confidence semakin. Oh gitu Bang ya? Itu yang paling penting Bang ya. Nih kita lihat dulu nih profil Pak Hotman Paris. Jika menyebut satu nama tentang pengacara nyentrik yang dikenal memiliki gaya hidup mewah serta menangani sejumlah kasus besar, mulai dari kasus selebriti hingga kasus kelas kakap, maka bukan lain dia adalah Hotman Paris. Dikenal dengan penampilannya yang selalu mencolok, mengenakan setelan jas mahal, jam tangan mewah, cincin berlian di jari-jarinya, serta dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, membuktikan jika Hotman Paris bukanlah sekedar pengacara biasa. Namun dibalik setiap kemenangan dalam ruang sidang dan gaya hidup glamornya, Hotman Paris tak segan-segan membantu dan mendampingi masyarakat kecil yang sulit memperjuangkan keadilan secara gratis. Lalu bagaimana kisah kerja keras serta orang-orang di balik kesuksesan seorang Hotman Paris hingga menjadikannya salah satu pengacara terbaik di Indonesia? Selengkapnya hanya di Jam Praktek. Tapi orang melihat Bang Hotman ini kan selalu tampil percaya diri dalam menangani kasus-kasus nih ya. Pokoknya ada apa yang merintangi sikat aja gitu kan ya. Nih abang nih dulu terjun ke dunia hukum gara-gara apa Bang? Emang dipaksa orang tua apa emang pengen? Saya dulu rencana mau jadi kontraktor ITB. Oh awalnya pengen jadi kontraktor? Ya, karena kalau lihat di kampung sana itu kalau kontraktor pulang bawa hardtop itu. Bukan main kaya-kayanya. Betul. Ya berangkatlah ke Bandung. Dari Medan tuh Bang? Mending dari Medan, dari kampung, dari Lagu Boti. Mana kampungnya Bang? Dekat Danau Toba. Dekat Danau Toba. Tapi memang saya bukan keluarga susah loh, bapak gue pengusaha mobil gaya kecamatan. Oke. Tetap deh ya. Berangkatlah ke Bandung. Testinglah di ITB. Ya. Pertanyaannya aja gue nggak ngerti bagaimana jawab. Oh iya. ITB karena mau jadi kontraktor, insinyur lah Bang. Iya maunya jadi insinyur. Akhirnya saya tidak diterima. Akhirnya saya pulang dengan lemas. Tiba-tiba ada gelombang kedua masuk Fakultas Hukum Unpar. Gelombang kedua. Ya udah. Sudah tutup semua. Tinggal. Daripada tidak ya masuklah. Masuklah itu tes. Masuklah tes dan lolos. Luluslah akhirnya Ya. umur 20. Sekarang saya masih umur 25. Oke. 5 tahun yang lalu dong ya kan? Iya kan? Ngelamarlah, diterimalah di kantor pengacara OCK Ligis. Oke. Yang OCK Ligis itu mantan bos gua yang kemudian menjadi saingan gua. Waktu saya ditanya di mana alamatnya, naik bis kau ke lapangan Banteng. Nanti kalau udah muter di stasiun gitu pasti itu glodok kan. Ya. Akhirnya saya diterimalah, gaji saya 188.000 sebulan. Sebulan tahun berapa tuh? Tahun 81. Iya. Katanya cukup sih untuk kos. Karena cuma kos doang? Ya. Tapi belum 2 bulan saya di sana, tiba-tiba ada kantor pengacara internasional yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution. Di mana lawyer pengacaranya semua bule sebagian besar. Oke. Saya testing, hanya 2 calon yang dari ratusan, hanya 2 calon yang bakal lolos, yaitu saya dan Otto Hasibuan yang sekarang jadi menteri. Oke, itu 2 orang itu yang lolos tuh. Ya dia Otto di bagian perkara, saya di bagian internasionalnya. Saya udah berhasil di sana, udah menyenangi. Tiba-tiba lagi-lagi Profesor Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung, mantan dekan saya, mau hubungi saya. Kau mau nggak masuk ke Bank Indonesia yang di Tamrin? Karena kau murid terbaik, masuk tanpa testing, katanya kan. Dalam hati gue lihat gedung Bank Indonesia kan
temboknya besar-besar. Bisa lebih kaya di sini. Gitu. Iya. Otaknya udah mindsetnya udah kaya aja. Iya. Masuk nggak tuh Bank Indonesia, masuk? Masuklah gua di Bank Indonesia. Ya. Masuklah gua di Bank Indonesia, mulailah api neraka gua alami. Kenapa Bang? Tapi di Bank Indonesia jadi apa dulu diterimanya? Kami itu calon seperti calon akabrinya, calon pimpinan. Oh. Jadi benar-benar adalah murid terbaik. Mulailah teman kita satu kelas, akuntan segala macam. Dikasih hitung dagang, neraca, laporan keuangan. Ya. Puyang-puyang kepala. Puyang gua. Akhirnya aku pikir udah. Ya, akhirnya ya udah suatu waktu hampir saya mau minum. Aduh. Ya, tiba-tiba di depan, ini the real story. Oke. Tiba-tiba di depan aku dengar tukang beca lagi main gaple. Dia Bang mau nih. Ya, sudah minum gini, gue lihat main gaple, ketawa-ketawa. Heeh. Saya baru sadar, tukang beca bisa bahagia. Aku sarjana hukum di Bank Indonesia, langsung nggak jadi. Nggak jadi diminum Nggak tuh, jadi obat nyamuk. minum, saya tenang. Akhirnya saya ketemu sama ada orang Batak juga profesor di Bank Indonesia, dinasihatilah saya, ya, bahwa kamu harus bertekad begini kan. Ya udah, berarti gue harus keluar. Cuma cara keluarnya gimana kan harus biaya ganti rugi. Benar. Akhirnya dikasihlah boleh cuti 3 bulan dan gaji tetap dapat. Oke, ya. Tapi nggak jadi keluar. Ya, waktu itu saya belum keluar. Ya, langsung begitu disuruh itu langsung saya pergi ke bagian administrasi. Gua ketik lamaran. Gua harus kembali jadi lawyer. Gua harus kembali jadi pengacara. Ada pengacara paling besar waktu itu, bapaknya Nadiem Makarim, bapaknya Menteri Pendidikan yang juga internasional. Ya. Dr. Nono Anwar Makarim dari Harvard. Ya. Tapi mana percaya sama gua orang Batak begini. Akhirnya, ada ide. Rekomendasi Pak Profesor Subekti. Ya. Dulu kan waktu ke Bank Indonesia pakai surat. Itu aja gua sontek lagi. Oh, contek lagi di Senin Ya. lagi. Saudara Nono Makarim, ini adalah murid saya yang terbaik. Memang yang terbaik memang. Ya. Dari caranya ini terbaik ya kan ya. Dari situlah hidupku semangat. Saya 20 tahun di situ, 10 tahun saya jadi kacungnya berbagai pengacara bule. Benar-benar gua dipelonco dan saya patuh sampai saya dikirim ke Australia. Saya 4 tahun di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang di Sydney. Jadi benar-benar puluhan tahun saya jam terbangnya sangat tinggi. Jadi kacung Itulah dulu awalnya ya. itulah yang membuat saya jadi self confident. Makanya saya selalu bilang kepada pengacara, kalau mau jadi sukses bukan gelar, jam terbang. Sekarang kan Bang Hotman termasuk pengacara dengan tarif, salah satu pengacara dengan tarif fantastis nih. Kalau mau pakai jasa Bang Hotman gimana Bang? Itu kan tergantung kasus ya. Iya. Waktu saya dulu sebagai di kantor sama bule-bule itu satu hitungannya per jam. Ya. Bisa $500 sampai $1.000 per jam. Ya. Tapi kalau kasus itu tergantung berat tidaknya. Tapi rata-rata kalau perkara sekarang ini, rata-rata minimum satu perkara kecil 1 miliar. Iya. Itu apa nih contohnya? Contohnya misalnya warisan. Ya. Tapi saya pernah dapat honor $12 juta. $12 juta. Ya, dari satu kasus pertambangan. $1 juta aja, 12 miliar. Tadi sore saya dapat honor 1,1 miliar, bas di mobil. Ya. 1,1 miliar nih tadi nih. Baru sore tadi. Kasus apa tuh Bang? Satu warisan, satu lagi masalah perselisihan saham. Jadi sore-sore udah dikirim Pak ya. Dalam hati gue enak juga jadi pengacara gitu. Tapi itu kan ada yang 1,1 miliar, ada yang 12 juta US dollar gitu kan. Itu ada nggak tapi kasus yang gratis Bang, pro bono Bang? Inilah sejarah awal kehidupanku. Jadi kantor saya kan 20 tahun di Summit Mas Tower depan Ratu Plaza di Sudirman. Ya. Tiba-tiba dibangunlah kereta api bawah tanah. Iya kan, yang kereta api bawah tanah itu kan. Tiap hari macet. Ya. Sementara ruko saya kan udah banyak banget. Pindahlah saya ke Kelapa Gading, ke ruko dekat rumah saya. Karena ruko sama kantor dekat, saya jadi ngopi pagi di Kopi Joni. Disitulah awalnya, ya termasuk sambil ngopi, mulailah datang rakyat berdatangan. Termasuk pertama klien saya artis yaitu Deddy Kobuser. Untuk klien pertama tuh? Itu masa yang waktu kasusnya dia apa itu? dituduh pencemaran nama baik. Ya minta tolong abang tuh. Itulah pertama kali. Gratis tuh Bang? Ya gratis lah. Det gimana lo Det? Masa gratis? Lo katanya kaya lo. Ya. Mulailah datang sampai Raffi Ahmad datang main, anggota DPR semua. Dan setiap pagi itu terutama Sabtu Minggu,
bisa 100 meter antri dari seluruh Indonesia. Ya, sering tuh kita lihat tuh di Ya, Instagram Abang kan. dan saya sendiri nggak cari popularitas, orang udah populer. Oh. Ya. Tapi saya nikmatin gitu loh. Disitulah saya merasa ternyata kalau kita berbuat sama orang, Iya, ya, iya. ada rasa Berbuat- lega di hati gua. Apalagi berbuat baik ya Bang. Apalagi berbuat, dan itu tidak ada motivasi untuk terkenal. Iya. Karena pengacara biasanya sebelum dia terkenal dia LBH dulu. Ya untuk cari nama. Ya, Kalau benar. saya kan udah ngetop, udah dunia kan. Iya. Nah, Kan Tapi, sempat Bang, miskin dulu lah ya. Ya, tapi Bang biasanya kalau untuk kasus-kasus pro bono itu emang ada syarat apa aja? harus kasus yang benar-benar menyangkut berat pelanggaran hak asasi manusia. Hak Contoh misalnya paling banyak. Ya. Saya pernah jam 11 siang hari Minggu, tiba-tiba saya udah mau pulang, tiba-tiba ada cewek yang pakai pakaian jilbab segala, peluk, kak paha saya dipeluk, menangis-nangis. Ternyata dia di sama pembimbing pramuka puluhan kali. Akhirnya langsung, umur berapa kau? 14. Saya telepon langsung ke Polres, ini 14. Anak di bawah umur ya. Anak di bawah umur ancaman hukumannya 15 tahun, makanya lu jangan macam-macam lu. Oh gue. Cari yang agak dewasa ya. Iya. Saya hobinya yang 21 Bang. Ya langsung diproses, Ya. akhirnya divonis itu cowok 9 tahun penjara. Oke Bang. Kasus yang paling unik Bang. Angelin oleh ibu tirinya di Oh, Bali yang ya, sangat aku populer. tahu, aku Ya. Anak umur 7 tahun di ibu tiri, tapi dibilang adalah pembantunya. Ya. Pembantunya ternyata dia ditemukan kemudian dikubur di samping rumah. Di samping rumah. Aku ingat itu kasus ya, karena Ya. pertama dibilang menghilang ya Bang Ya, ya. menghilang. Hilang. Masyarakat Bali, ibunya kan pakai hot masih tompul. Masyarakat Bali minta harus pengacara, tanya gua gratis. Ya. Yang lucu, banyak darah di tempat tidur ibu tirinya. Ya. Waktu sidang, Ya. mereka sana mengatakan, itu darah kucing katanya kan. Saya di pengadilan, majelis hakim yang terhormat, mohon izin, emang di Bali kucing itu kalau menstruasi di tempat tidur gitu loh. Terus apa kata majelis hakimnya? Apa? Kata majelis hakimnya? Ketawa semuanya. Akhirnya saya berhasil nolong si pembantu itu. Memang dia ikut menguburkan, tapi bukan dia. Ya, Ibu ya. tirinya hukum seumur hidup, baru-baru ini baru meninggal di penjara. Ya betul, saya ingat tuh kasus. Ya, Bang. ya itu dia. Nah, Bang, intinya kan banyak sekali kasus yang Abang temui ya. Tapi ada nggak Bang kasus ya, kasus yang dia ngadu ke Abang, ya begini begitu ternyata dibohong Bang. Oh banyak. Apa yang paling Ya. menggelitik Abang? Biasanya cewek yang bohong, yang dia yang selingkuh. Kenapa ngeliatnya ke saya sih Bang? Ya, karena kan orang namanya selingkuh kan laki-laki mulu kan Bang. Jadi si cewek itu minta mau cerai. Saya tanya, ini. Terus saya suka nanya interview, ya kan. Terus kemarin waktu liburan kau di mana? Di Ya, Bali. ya. Sama siapa? Ya kan? Ya, dia Ya, dari ya. cara ngomongnya, Ya. ya berarti dia yang selingkuh. Nah itu kan kita langsung ngerti gitu loh, ya. Terus kalau kayak gitu Abang belain nggak? Ya tergantung apa permintaannya. Kalau yang penting saya tidak memalsukan sesuatu. Ya, Kalau untuk memenangkan, ya, agak miring-miring dikit nggak apa-apa. ya. Jangan memalsukan dokumen itu. Jangan aja. masukkan dokumen yang paling penting. Ya. itu, Bang, ya. Nah Bang, aku punya satu games nih. Games. Ya. Oke, Bang. Abang nanti saya tampilkan sesuatu di gambar Ya. video. Abang sebutin satu kata. Jangan lebih dari satu kata. Kayak gini misalnya Bang. Misalnya, Abang munculnya gambar Uya gitu kan. terus aku jawab. Imut gitu kan. Enggak sih, Apa? hitam gitu misalnya. Kan kulitnya Gua bagus. bukan hitam, gua putih tua. Kayak Oke, gitu Bang, ya, satu kata Bang, kata ya. aja Bang. Oke, kita mulai dari sekarang. Satu kata Bang. Ah, Satu kata buat dia pernah lawan saya. Ya satu kata. Satu kata. Lawan saya. Itu dua kata. Lawan. Apa sifatnya aja menurut Abang? Abu-abu. 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 Oh, Farhad Abbas abu-abu. Ya. Kenapa Bang abu-abu? Ya, sifatnya abu. Jadi nggak hitam nggak putih gitu? Ya, tergantung. Oh gitu ya. Ya. Oke, orang kedua. Satu kata Bang. Satu kata. Terdakwa. Oke, berikutnya.
Satu kata Bang. Ayo nggak enak dia. Teman. Teman. Berikutnya. Sahabat. Berikutnya. My love. Ada lagi Bang, ada lagi. Nih Bang. Ibu, gimana menurut Abang ibu? Lu jangan paksa gua nangis deh. Gak Bang, enggak. Kenapa? Abang tergetar waktu bilang ibu Bang? Ibu saya ini Ya. adalah hidupnya dari balik gunung. Aha. Nikah sama bapak saya pengusaha mobil. Mhm. Dia yang benar-benar mendidik kami. Dia yang suka beli ikan mujair. Mhm. Bisa 1 ember besar. Oke. Anaknya 10. Ya. Entah kenapa dia dari kampung selalu ada bahwa gizi itu penting bikin kau pintar. Biar pintar kau di sekolah. Iya. Selalu begitu. Saya dikasih telur, dikasih apa selalu begitu. Iya. Biar pintar kau di sekolah. Dan ternyata akhirnya anaknya semua pintar. Yang saya suka menangis pada waktu sesudah saya berhasil, saya sering bawa dia kemana-mana. Oke. Ke Eropa, bahkan kalau saya check up rumah sakit, dia selalu ikut damping ke rumah sakit. Yang saya menangis, suatu hari jam 5 sore saya pulang. Tiba-tiba ponakan saya bilang, nenek jatuh di kamar mandi katanya kan, di kamar mandi adik saya. Saya suruh langsung bawa ke rumah sakit. Ketemulah kami di gerbang rumah sakit, ternyata ya biasalah yang kalau di kamar mandi jatuh, stroke, udah meninggal. Ternyata dia darah tinggi. Kenapa saya suka sedih? Setiap saya keluar negeri, saya tidak pernah cek dia punya darah tinggi gitu loh. Nggak pernah dikasih obat, karena dia tidak pernah ngeluh. Padahal obat darah tinggi adalah obat penyakit yang paling gampang diobati asal rutin minum obat. Saya menyesal itu, benar-benar saya menyesal. Saya bawa dia sampai ke jalan-jalan di kota paling mahal di Paris, saya udah bawa. Ya itulah kenangan saya, makanya saya suka sedih. Suka kangen Bang sama. Suka kangen, suka sedih. Belum sempat sih saya udah balas, udah bawa kemana-mana, tapi makanya itu kalian selalulah jangan anggap remeh terhadap penyakit orang tuamu. Tapi Bang, apa sih yang sering diomongin dari ibu buat Abang? Misalnya nasihat apa yang Abang selalu ingat? Ya, dia selalu mengatakan bahwa sekolah itu adalah salah satu jalan kau agar jangan seperti bapakmu usaha mobil tiap hari pikirannya kadang mobilnya jatuh di gunung apa. Yang saya sedihnya besoknya dia meninggal, malam itu sampai jam 2 subuh saya sama dia ngobrol-ngobrol tempat tidur. Tentang kenangan-kenangan. Dia masih cerita, si ini udah meninggal. Dia cerita teman-teman udah meninggal. Besoknya dia meninggal. Nah itu saya sedih banget. Sehingga gak sempat. Pokoknya saya bilang, pesawat terbang harus pulang. Gue bilang, saya gak mau disalamin orang, turut berduka cita. Langsung pesawat paling pagi pulang saya bilang. Dibawa ke Tapanuli. Ya. Bang, pernah gak almarhum ibu bilang bangga sama Abang itu? Ngomong dari mulutnya langsung. Oh iya. Bilang apa yang Abang paling ingat? Secara tidak langsung bilang, tapi ya gimana ya ngomongnya ya. Memang gue udah sukses banget waktu dia masih hidup. Tahun berapa meninggalnya Bang? Aku udah lupa tahun berapa meninggal. Sekitar tahun... Pokoknya saya udah, ya rumah saya aja udah rumah gue yang sekarang. Kelapa Gading ya? Ya Kelapa Gading. Udah banyak asprinya dulu? Udah, aspri ada waktu itu. Aspri saya waktu itu, Sophia Lacuba. Iya. Siapa satu lagi? Bukan. Cakep-cakep tuh ya. Yang orang Jerman siapa? Meriam Belina Bang. Itu Iya, sama yang orang Aceh siapa? Yang orang Aceh, Cut Tari. Cut Keke. Itu dulu aspri saya sering temani saya ke sidang. Itu aspri? Ya. Almarhum ibu tahu aspri Abang cantik-cantik dulu? Tahu. Pernah ngomong nggak? Nggak, kan kalau sudah itulah rahasia laki-laki ini. Halo para buaya darat, para suami-suami. Iya. Begitu kau tiba di rumah, harus menjadi bapak yang baik. Oke. Dan saya tidak pernah tidak pulang kalau di Jakarta. Walaupun lutut sudah loyo gitu. Iya. Udah tok ya Bang? Iya. Selalu pulang sehingga saat istri kita bangun, hatinya tidak terlalu terluka. Iya. Sehingga dia bangun, oh suami saya ada.
Coba bayangin dia bangun, kita nggak ada sakitin kan. Makanya dulu yang sama artis itu. Iya. Nah, dia pernah, setiap gue mau pulang, emangnya gue siapa? Jangan gayanya, aduh pusing aja nggak jadi pulang. Oke, jadi waktu dulu. Kau di Cibubur. Dulu abang pacaran sama dia kan bang? 6 tahun. Akhirnya Iya. tetap itulah perjuangan saya agar istri tidak kecewa sama anak. Jam 4 pagi saya pulang. Tapi istri abang nggak pernah marah Ya, karena protes gitu? gini loh, kalau kau berbuat baik banyak, kau akan dimaafkan. Istri saya itu bisa melihat jam 3 saya udah kerja, Ya. ya. Terus kadang-kadang ada duit puluhan miliar, nggak pernah gua bilang rekening gua. Ruko saya itu ratusan, nggak pernah gua tanya sampai hari ini pun uangnya kemana. Sampai hari ini. Nggak pernah ditanya? Nggak pernah. Istri saya juga karir notaris, sama-sama teman kuliah. Ibu saya juga notaris. Oh, ya itu. Jadi memang. Jadi Jadi maksudnya artinya apa? Dia melihat kita itu berbuat baik, tidak mengkhawatirkan. Oh, dengerin treat. Ya, dengarin tuh. Ya. tar dulu bang, dia suruh saya dengerin. Kan abang bilang kata semua harta di istri, bener gak? Bukan Pasti semua, duit, banyak. Artinya istri itu tidak merasa kekurangan. dianaktirikan gitu. Dianaktirikan. Tidak merasa. Adil, ya kan? Ya, sehingga nggak ada yang disembunyikan gitu loh. Oke. Bang, ini ada fakta unik nih tentang Bang Hotman Paris. Katanya Bang Hotman ini nggak bisa tidur kalau nggak ada ini nih. Ya. Nggak bohong itu. Ini Bang. lihat dulu. Lihat dulu nih Bang. Ya, itu kita sayang sama peliharaan itu. Enggak, tapi tadi di foto tadi, aku ngeliat abang ada banyak boneka gitu. Nah, itu tempat tidur putri saya. Abang. Bilang aja abang ya tiap hari tidurnya sama boneka ya. Sekarang ada peliharaan saya lagi berang-berang, otter. Otter. Ya, rencana saya kalau dia bisa renang tiap subuh, enak kan? Renang bareng. Bareng, ya. Ya. Saya pelihara dia, baru beli. Oke, Bang. Setelah ini kita masih akan seru-seruan bareng Bang Hotman ya. Ini ada fakta yang menarik lagi dan ada seorang wanita. Ya itu wanita satu. Bukan Bang, tenang aja siapa dia. Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek.